如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧，去哪儿？去哪儿无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Perbatasan Selatan, 10.000 gunung besar. Melintasi pegunungan hitam, memasuki 10.000 gunung besar, Ghostly merasa bahwa dia telah memasuki dunia yang benar-benar hutan belantara primitif. Faktanya di Sekte Jahat, hutan belantara adalah referensi ke barat laut ekstrim dari wilayah Tanah Suci yang luas, hamparan luas daerah terpencil, sebagian besar adalah gurun gobi, tandus dan bahkan jika ada kehidupan, itu hanya untuk yang paling keras kepala, spesies, dan karenanya dinamai demikian. Dan kuil suci legendaris di Sekte Jahat, terletak di gurun itu, tetapi hanya bahwa Rohli belum pernah ada di sana. Tetapi dunia sebelum dia sekarang, jelas sangat berbeda dari yang dikatakan di hutan belantara, di 10.000 gunung besar, tidak hanya itu tidak gersang, setiap inci penuh dengan kehidupan. Petak besar hutan primitif, tidak ada ruang untuk mendarat, tanah begitu penuh dengan vegetasi sehingga tanaman tampaknya berjuang untuk ruang. Dan di balik pepohonan dan semak belukar yang tak ada habisnya, tampaknya ada binatang buas beracun yang tak berujung. Dalam bayang-bayang redup di sekitar, terasa seperti akan selalu ada mata lapar dari predator mengawasi Anda, menunggu kesempatan untuk membuat makanan ringan dari yang tidak waspada. Bagi orang-orang seperti Ghostly dan Jin Pinger, racun umum ini secara alami tidak banyak ancaman tetapi dengan volume ini, itu adalah sakit kepala. Meskipun mereka bisa terbang, tetapi pertama-tama udara di atas hutan-hutan ini secara sporadis memiliki kabut racun yang menjulang tinggi di atas pohon. Kedua, meskipun mereka sangat terampil, mereka masih butuh istirahat tetapi pelecehan dari luar tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berhenti. Beberapa hari kemudian, bahkan monyet Xiaohui mulai gelisah. Di sini, selain kabut beracun dan binatang buas mengintai, cuaca aneh di 10.000 gunung besar, agak sulit bagi manusia untuk ditanggung. Apa yang berbeda dari Central Plains adalah, tidak ada awan, transisi cuaca del, badai muncul dan lenyap tanpa peringatan, awalnya langit masih cerah, badai besar berikutnya langsung deras, berhenti tiba-tiba, sesaat sebelum kilat dan gemuruh bergemuruh, saat berikutnya tak berawan bermil-mil. Tiba-tiba itu mengejutkan, tidak ada pola untuk curah hujan juga, kadang-kadang hujan hanya sebentar, dan kadang-kadang turun hujan berhari-hari, benar-benar tak terduga. Saat ini, mereka berdua berjalan melalui kegelapan hutan, diselimuti kanopi hujan yang turun. Alasan mereka berdua tidak mengucapkan mantra dan terbang, adalah karena ketika mereka akan melakukannya, mereka menemukan bahwa bahkan ketika hujan, puncak-puncak hutan masih memancarkan kabut racun gelap yang aneh. Sebaliknya, udara di darat jauh lebih normal. Ghostly dan Jin Pinger sama-sama tokoh yang telah lama berlatih di Evil Sect, kemampuan pengamatan mereka jelas tidak kurang dan secara alami tahu betapa parahnya. Setelah diskusi, mereka lebih memilih untuk lebih berhati-hati dan berjalan melalui hutan sebagai gantinya. Hamparan hutan ini mirip dengan hutan tidak terganggu lainnya di 10.000 gunung besar di mana dedaunan padat dan terjalin erat. Tidak ada jalur langsung untuk hujan ke tanah, melainkan tetesan meluncur dan meneteskan dedaunan dan cabang-cabang ini. Napas dingin mereka bergema di hutan, kecuali langkah kaki mereka membuat suara gemerisik dan hujan yang jauh menetes. Seluruh hutan tertidur. Ghostly dan Jin Pinger tidak memiliki payung, kemungkinan besar mereka tidak mengepaknya. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, di hutan lebat semacam ini, mereka akan terhambat oleh penarikan cabang-cabang terhadap payung. Xiaohui terdiam, dia meringkuk tubuhnya dan berbaring di bahu Ghostly. Tetesan hujan terus-menerus telah membasahi bulunya, menempelkannya di dekat tubuhnya. Wajah Ghostly juga basah kuyup oleh hujan, tetapi dia tampak acuh tak acuh ketika dia berjalan di depan, seolah-olah dia tidak merasakan atmosfer aneh di sekitarnya. Jin Pinger mengikutinya. Tidak ada indikasi kelelahan juga, tetapi rambutnya yang sedikit acak-acakan dan entah bagaimana ekspresi dingin, tampaknya mengkhianati suasana hatinya yang tidak bahagia. Hamparan hutan ini,
sebenarnya adalah hutan hitam yang sama yang dia datang terakhir kali. Jin Pinger jelas tahu, setelah hutan ini dan di sekitar beberapa bukit, mereka akan tiba di tujuan mereka, dan pada kenyataannya juga, dia menyampaikan ini kepada Ghostly. Ghostly telah mengulurkan tangan untuk mematahkan dahan gantung yang merupakan bagian dari dahan anggur yang sangat keras, namun di tangannya itu seraput tahu. Jin Pinger memandangi cabang di tangannya tanpa suara, mengerutkan kening ketika dia menatap dalam-dalam. Tiba-tiba, Ghostly mengeluarkan suara ai, berhenti dan kemudian bergegas beberapa langkah ke kiri menuju pemandangan indah dari tebing, dikelilingi oleh bebatuan beberapa ci lebar dan tanpa vegetasi. Di bawah kaki mereka ada lautan awan, bergulung dengan 5 warna, itu pemandangan yang luar biasa. Langkah kaki terdengar, dan Jin Pinger muncul di sisinya, ekspresinya berubah sedikit, disinilah dia terjebak oleh pria misterius berpakaian hitam. Setelah pelariannya yang beruntung, dia secara tidak sengaja menemukan pisau bunuh yang hidup di bawah tebing, batu, hanya itu, dia menatap Ghostly dan tetap diam, jelas tidak bermaksud menyebutkan peristiwa masa lalu kepadanya. Ghostly menatap jauh, menghadap ke lautan awan. Setelah beberapa saat, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, awan berwarna-warni di bawah, aku khawatir ini hanya racun. Jin Pinger mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu. Ghostly menatapnya dan bertanya, seberapa jauh? Jin Pinger mengangkat tangannya dan dengan lembut menyekat tetesan air dari dahinya, merenung dan berkata, harus dekat, saya ingat terakhir kali ketika saya di sini. Saya berjalan tidak lebih jauh dari sekitar 2 jam dan saya keluar dari hutan hitam. Di sini dan kemudian melintasi 2 gunung lagi, kita akan mencapai gua kuno iblis tundukan. Ketika dia mengatakan itu, dia berhenti dan dengan sedikit bingung berkata, aneh, terakhir kali aku berada di sini, ada banyak binatang buas, tetapi di sepanjang jalan, selain serangga beracun, kita belum pernah bertemu dengan salah satu dari binatang buas itu. Ghostly berkata dengan acuh tak acuh, kemungkinan besar semua binatang yang kamu lihat, telah mengikuti Dewa Bis keluar dari gunung untuk berburu. Jin Pinger tampak terkejut dan menyadari bahwa itu adalah kemungkinan yang pasti, dan ekspresinya berubah menjadi jijik, tidak peduli apa, meskipun dia berasal dari sekte jahat, dia tidak tahan dengan serangan tidak manusiawi ini. Atau mungkin, dalam pertempuran Central Plains Venomous Viper Valley, Hehuan Sek dimusnahkan. Meskipun Ghostly masih tidak tahu bagaimana Jin Pinger berhasil melarikan diri sendirian dan berlindung di bawah Raja Hantu tetapi menduga bahwa Jin Pinger tidak akan memiliki perasaan yang baik terhadap binatang iblis ini. Ghostly menarik napas panjang dan berkata, ayo pergi. Dan kemudian berbalik dan berjalan kembali ke hutan yang gelap, Jin Pinger akan mengikuti ketika dia tiba-tiba berbalik dan menatap tebing, sedikit mengernyit saat dia tenggelam dalam pikiran. Di depan, Ghostly berjalan sebentar sebelum menyadari Jin Pinger tidak mengikuti, berbalik dan memanggilnya, mengejutkan Jin Pinger. Dia tertawa genit dan berkata, kenapa, sudah merindukanku. Ghostly meliriknya, pandangan terpisah dan berjalan, Jin Pinger tersenyum dan mengikuti, tepat ketika dia akan memasuki hutan. Tangannya tiba-tiba melambaikan tangan dan kilatan cahaya melesat dari tangannya, membuat suara teredam dan tertanam di celah terpencil di sudut tebing yang terpencil. Cahaya melintas di celah itu adalah pisau Kill the Living. Dan dalam sekejap mata, siluet Jin Pinger menghilang. Badai sepi, tampaknya menyelimuti lagi, menyembunyikan bagian dari hutan hitam ini. Sejauh ini, cakrawala luas dari 10.000 gunung, tampaknya abu-abu, tidak tahu apakah ada semacam dewa atau setan, melolong di bawah dunia, menyaksikan manusia di dunia yang tampak begitu tidak berarti. Badai semakin intensif. Saat Ghostly dan Jin Pinger berjuang melawan angin dan hujan yang deras dalam mengejar jejak-jejak Dewa Bis, atmosfer di perbatasan selatan di luar 10.000 gunung juga memanas. Semakin banyak murid fraksi baik tiba di perbatasan selatan, dan dalam keramaian dan hiruk-pikuk, kedatangan mereka hampir dengan cepat mengurangi jumlah setan di sini di perbatasan selatan, dan di perbatasan selatan tanah ini, tidak pernah ada begitu banyak pertemuan sentral orang dataran, dan kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang dibudidayakan. 5 suku lokal dari perbatasan selatan, penduduk asli memandang orang luar ini dengan sikap yang jauh dan hormat, dan di antara para murid yang saleh, tampaknya ada suasana yang aneh. Bagi sebagian besar dari mereka, selama mereka bukan dari sekte yang sama atau klan, mereka menjaga jarak, bahkan ada desas-desus bahwa sekte tertentu memiliki konflik. Adapun alasannya, tidak ada yang pernah dengan keras menyatakannya. Dalam arti tertentu,
menanam sekte lembah Fenxiang sebagai sekte penduduk terpanjang di perbatasan selatan, secara alami menjadi tempat terbaik untuk dikunjungi bagi para murid yang tidak terbiasa dengan geografi lokal. Jadi lembah ini telah berubah dari ketenangan biasanya menjadi aliran orang yang sibuk, datang dan pergi setiap hari. Dan itu juga dalam keadaan ini, hari ini, 3 pengunjung tiba di lembah, seorang pria dan 2 wanita dari sekte Qingyun, kembalinya lembah angin Zheng Susu dan lembah bambu kecil Wenmin dan Lu Sueki. Tentu saja, ada lebih dari 3 murid ini dari sekte Qingyun yang datang ke perbatasan selatan. Pada kenyataannya, sekte Qingyun dikenal sebagai sekte fraksi baik pertama di dunia, mengirim murid yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda di sini, tetapi murid dengan keterampilan terbaik, tidak bisa berjalan ke sini, kecuali beberapa yang sudah memegang peran penting seperti Qi Hao, Xiao Yichai karena ketidakhadiran pendeta Daoxuan baru-baru ini. Urusan sehari-hari di puncak Tongtian segala macam, diserahkan kepadanya untuk ditangani dan oleh karena itu tidak bisa pergi. Adapun Lin Jingyu, kali ini dia bersikeras untuk tetap berada di pendirian Ancestral Hall, dikatakan dia berjaga untuk senior King Yun yang sangat berterima kasih padanya, dan karenanya tidak bisa datang. Dan di antara yang tersisa, Zheng Susu dan Lu Sueki dibiarkan memimpin, karena Zheng Susu itu cukup mudah. Ayahnya Zheng Suchang hanya memberikan beberapa instruksi kepadanya sebelum pergi tetapi untuk Lu Sueki, itu lebih rumit, katanya, bahwa Sui Yue Master pada awalnya tidak mau memberikan izin tetapi kemudian karena suatu alasan dia berubah pikiran dan dengan sengaja mengirim saudari senior Lu Sueki, Wenmin. Tapi ada poin bagus yang datang Wenmin, Zheng Susu punya teman lain untuk diajak bicara. Kalau tidak seperti karakter antusias Zheng Susu, untuk bepergian dengan kepribadian seperti Lu Sueki, dalam satu hari, 9 dari 10 percakapan Zheng Susu adalah untuk dirinya sendiri, dan kalimat terakhir kemungkinan besar adalah Lu Sueki yang dengan tidak sabar memerintahkannya untuk pergi. Dalam perjalanan ke perbatasan selatan, Zheng Susu sebaliknya. Rukun dengan Wenmin, mereka bertiga berdiskusi bersama. Zheng Susu bersikukuh bahwa sebagai sesama sekte Good Faction, tiba di perbatasan selatan, mereka masih harus melakukan kunjungan ke Fenxiang Valley untuk memberi penghormatan. Hanya Lu Sueki yang tampak enggan, dengan acuh tak acuh mengungkapkan pendapatnya, mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka ke perbatasan selatan dan secara kasar tahu kemana harus pergi, tidak perlu menyusahkan orang lain. Zheng Susu dan Wenmin sama-sama tahu bahwa Lu Sueki masih memiliki simpul di hatinya. Hari itu di King Yun Tongtian Peak Crystal Jade Hall, dia secara terbuka menolak proposal favorit murid lembah Fenxiang Valley, Yun Yilan, Li Sun, mempermalukan Yun Yilan dan pendeta Daoxuan. Tentu saja dia tidak mau melakukan kontak dengan orang-orang lembah Fenxiang. Namun, setelah diskusi berulang-ulang antara Zheng Susu dan Wenmin, mereka merasa bahwa masih lebih baik bagi Wenmin untuk membujuk Lu Sueki. Mereka masih harus membuat penampilan, jika tidak lain kali itu tidak akan terlihat baik di depan para tetua. Lu Sueki ragu-ragu beberapa kali, dan akhirnya setuju. Mereka bertiga tiba di pintu masuk lembah Fenxiang. Mereka bertiga sudah memiliki beberapa ketenaran, terutama Lu Sueki, yang kecantikannya mampu membuat kejatuhan sebuah kota atau negara. Sejak kebangkitan generasi muda di Sekte King Yun, ketenaran dan kecantikannya telah meningkat bahkan lebih. Ke lembah Fenxiang, Lu Sueki bahkan berarti sesuatu yang lebih. Saat mereka bertiga mencapai pintu masuk, mereka segera dikenali oleh para murid Fenxiang. Setelah keheranan awal, tampaknya ada beberapa yang membangkitkan semangat dan seseorang dengan cepat berlari masuk untuk melapor sementara yang lain melangkah maju untuk menyambut mereka. Orang pertama di depan tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk menyapa. Ah, kakak senior Lu yang tiba di Fenxiang Valley begitu sebuah kehormatan. Keduanya harus kakak dan adik Sekte King Yun, silakan masuk. Dari belakang, Zheng Susu melirik Wenmin dan menjulurkan lidah padanya diam-diam, berpikir untuk dirinya sendiri bahwa Lu Sueki ini benar-benar terkenal. Bahkan murid biasa bisa mengenalinya dengan pandangan sekilas, dan dia dan Wenmin disangkal hanya dengan teman keindahan. Mereka tidak kecewa tentang itu. Zheng Susu memiliki senyum yang lebih lebar di wajahnya, di sepanjang jalan tertawa dan bercanda dengan para murid, tawa yang hangat sering terdengar. Wenmin, berjalan di belakang kelompok, tersenyum dan dengan lembut berkata kepada Lu Sueki yang ada di sampingnya, "Saudari Junior, lihat saudara Junior Zheng itu, mereka baru saja bertemu dan dia sudah bergaul dengan baik dengan mereka, itu sangat mengesankan." Lu Sueki memandang Zheng Susu, yang sudah memeluk bahu seorang murid lembah Fenxiang, tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Segera, dengan pimpinan para murid lembah Fenxiang, mereka tiba di Fenxiang Valley Mountain River Hall, di aula,
Yun Yilan sedang duduk di kursi kepala dan menunggu mereka dengan senyum. Jelas kepada kepala guru lembah Fenxiang, ini 3 murid berpangkat tinggi dari sekte King Yun sangat jauh berbeda dari sekte lain. Meski begitu, Zheng Susu, Wen Min dan Lu Sueki bukan orang-orang yang tidak tahu batas mereka, mengetahui status Yun Yilan, yang diterima secara pribadi benar-benar agak di bawahnya. Setelah mereka bertiga bergegas maju untuk memberikan penghormatan, Zheng Susu berkata, bagaimana mungkin Guru Yun keluar secara pribadi untuk menerima kita? Seharusnya kita junior untuk memberikan penghormatan kita para junior benar-benar kewalahan dengan kehormatan ini. Yun Yilan tersenyum lembut, dengan wajah ramah, tertawa dan menjawab, apa pembicaraan ini, keponakan yang baik, saya telah berteman dengan paman guru Anda. Pendeta Daoxuan dan kakak lelaki Anda, Zheng Suchang, selama lebih dari beberapa ratus tahun, Anda tidak perlu berdiri pada upacara. Bagaimana mereka? Zheng Susu dengan hormat menjawab, paman guru kepala sekte dan ayah keduanya baik-baik saja. Keduanya menginstruksikan saya, bahwa saya harus datang dan memberi hormat kepada paman guru Yun ketika saya telah tiba di perbatasan selatan. Yun Yilan tertawa dan mengangguk, setelah saya meninggalkan King Yun, beberapa hari telah berlalu begitu cepat, saya benar-benar merindukan beberapa teman baik itu. Ketika dia mengatakan itu, dia tersenyum dan melirik Wen Min sebelum melihat Lu Sueki yang tanpa ekspresi. Merasakan matanya, Lu Sueki mendongak dan melihat Yun Yilan tersenyum padanya. Ada juga orang lain di sampingnya, dengan ekspresi yang kompleks dan senyum pahit, juga menatapnya, itu Li Sun. Lu Sueki tidak mengatakan apa-apa, sedikit menundukkan kepalanya. Yun Yilan tersenyum, memalingkan muka dan berkata, mengapa kalian semua masih berdiri? Sekte kami bukan dari hubungan biasa, kita adalah keluarga, cepat duduk. Zheng Susu dan yang lainnya meminta pengampunan dan duduk. Yun Yilan mengobrol dengan ketiganya, dan mengetahui bahwa Wen Min dan Lu Sueki keduanya berasal dari lembah bambu kecil, di bawah pengawasan Sui Yue Master, dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Sui Yue Master. Wen Min menjawab semua pertanyaan dengan patuh, dan setelah itu, Yun Yilan berbicara dengan Zheng Susu. Dari awal sampai akhir, Yun Yilan sepertinya tahu bahwa Lu Sueki tidak ingin berbicara dan tidak mengajukan pertanyaan padanya. Lu Sueki juga dengan santai-santai, duduk di samping dengan tenang. Namun, murid-murid lain di aula, termasuk Li Sun yang berdiri di sebelah Yun Yilan, sebagian besar waktu, entah sengaja atau tidak, melirik dan berlama-lama di Lu Sueki. Pakaian putih seperti salju dan temperamen dinginnya, seolah-olah adalah efek magis yang aneh, menarik semua cahaya di aula padanya. Di sisi lain, Yun Yilan bertanya kepada Zheng Susu sambil tersenyum, hari itu setelah perang, saudara senior yang terhormat Daoxuan mengalahkan Dewa Bis untuk orang-orang biasa, membalikkan arus, melakukan pelayanan yang baik bagi umat manusia. Tetapi ketika saya meninggalkan King Yun, lukanya belum sembuh, saya bertanya-tanya bagaimana kesehatan pendeta Daoxuan senior sekarang. Dia sekarang adalah pemimpin fraksi baik, memimpin penghormatan dan dukungan publik. Zheng Susu tersenyum dan menjawab, kepedulian paman guru Yun dihargai, paman kepala sekte guru baik-baik saja, selama orang-orang bisa lolos dari bencana, sedikit penderitaan pada sekte King Yun bukanlah apa-apa. Senyum Yun Yilan menjadi lebih ramah, mengambil tehnya untuk menyesap, kemudian matanya sedikit berkedip, seolah-olah dia secara kebetulan mengingat sesuatu tiba-tiba, tertawa dan berkata, oh ya, saya telah mendengar desas-desus baru-baru ini, dan sejak keponakan yang baik ada di sini, hanya baik saya bisa bertanya tentang hal itu. Zheng Susu tersenyum, paman guru Yun tolong bicara, murid akan menceritakan semua yang saya tahu. Yun Yilan mengangguk dengan mata berkilauan jauh di dalam matanya, dan berkata perlahan, saya mendengar baru-baru ini secara tidak sengaja, bahwa selama pertempuran besar di King Yun, setelah pendeta Daoxuan kakak senior mengalahkan dewa penjahat bis, ada pertarungan lain di King Yun dan pada akhirnya, dikatakan bahwa harta karun tertinggi King Yun, Zuxian Ancient Sword, sebenarnya rusak dan rusak. Apakah ada hal seperti itu? Mendengar ucapan itu, keheningan tiba-tiba turun, pada saat itu tidak ada satu suara pun dan Zheng Susu, Wen Min dan Lu Sueki berdiri pada saat yang sama, wajah mereka berubah, menatap Yun Yilan. Dan murid-murid lembah Fenxiang lainnya, termasuk Li Sun, memandang Yun Yilan tertegun. Hanya Yun Yilan sendiri yang bersikap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak meminta sesuatu yang akan mengguncang dunia, alih-alih seperti meminta sesuatu yang tidak penting, dengan lembut mengangkat tehnya dan meneguk lagi. Kemudian, dia tersenyum ramah dan dengan lembut bertanya kepada 3 murid sekte King Yun, apakah itu benar?
Di aula Sungai Mountain, keheningan mati.